Oke, coba jujur deh. Berapa banyak dari kita yang hafal surah-surah pendek di akhir Al-Quran, tapi cuma di luar kepala aja? Maksudnya, kita bacanya tiap hari kan? Tapi, pernah nggak sih kepikiran apa sebenarnya yang terjadi di balik ayat-ayat itu? Nah, di ulasan materi kali ini, kita nggak cuma bahas hafalan dasar. Kita bakal nyelam jauh ke kedalaman sejarah dan teologis yang luar biasa dari tafsir Ibnu Katsir. Siap-siap aja, karena apa yang kelihatannya simple, ternyata nyimpen drama yang luar biasa. Gini, bayangin kalian ditawarin sebuah kesepakatan politik yang bener-bener absurd. Mau nggak kalian bertukar Tuhan selama 1 tahun? Wah, gila kan? Tapi, percaya atau enggak, ini beneran terjadi. Kaum musyrik Quraisy pernah datang ke Nabi dengan proposal yang aneh banget. Gimana kalau kita nyembah Tuhanmu setahun, terus kamu nyembah Tuhan kami setahun? Ini bukan sekedar debat filsafat biasa loh, ini tawaran politik yang nyata banget. Dan ini ngebuktiin kalau ayat-ayat yang mungkin selama ini kita anggap biasa aja, ternyata punya latar belakang sejarah yang super tegang. Nah, buat ngebongkar semua ini, kita udah siapin peta perjalanannya. Kita bakal mulai dari pemisahan iman dan syirik, terus ngeliat nasib sang penentang, masuk ke kemenangan dan isyarat perpisahan, ngebahas kemurnian sifat Allah, sampai akhirnya ngomongin perlindungan diri dan hati. Tenang aja, kita bakal jalan pelan-pelan dari konflik fisik di luar sana, sampai ke perisai spiritual di dalam diri kita. Oke, mari kita masuk ke poin pertama, pemisahan iman dan syirik. Jadi, pas kaum Quraisy datang bawa proposal pertukaran Tuhan yang konyol tadi, tebak apa jawabannya? Jelas bukan negosiasi. Gak ada tawar-menawar sama sekali. Lewat surah Al-Kafirun, proposal itu ditolak mentah-mentah. Bener-bener penolakan mutlak. Kalian pasti tahu banget kalimat ini. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kutipan ini tuh ibaratnya pemutusan hubungan secara total. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini secara harfiah nutup pintu rapat-rapat buat segala macam kompromi agama dari kaum Quraisy. Selamanya. Intinya nggak ada yang namanya campur aduk. Kita harus punya prinsip yang jelas tentang siapa yang disembah. Lanjut ke bagian kedua, nasib sang penentang. Sekarang kita geser sedikit dari urusan publik ke konflik keluarga yang, ya, cukup dramatis. Kenalin, ini pamannya Nabi sendiri. Karena wajahnya yang kemerahan dan berseri, dia dijuluki Abu Lahab. Tapi jangan salah, dia ini penentang yang paling keras. Bayangin aja, pas Nabi ngumpulin orang-orang di bukit buat ngasih peringatan, Abu Lahab malah teriak, "Celaka kamu, cuma buat ginian kamu ngumpulin kami?" Nah, jawaban buat makian itu adalah surah Al-Lahab. Surah ini secara terang-terangan memvonis kalau Abu Lahab dan istrinya bakal binasa di neraka. Tapi, disinilah bagian yang bikin merinding. Nubuat ini nggak bisa dibantah. Gini, Abu Lahab dan istrinya itu hidup bertahun-tahun setelah surah ini turun. Secara logika nih ya, dia bisa aja pura-pura masuk Islam kan? Cuma buat ngebuktiin kalau Al-Quran itu salah. Tapi nyatanya, nggak sama sekali. Seumur hidupnya, mereka malah ngebuktiin kebenaran ayat itu sendiri dengan terus nolak. Gila kan? Dan ini ngasih kita gambaran yang sangat nyata soal gimana perlindungan ilahi itu bekerja. Jadi ceritanya, istri Abu Lahab, Ummu Jamil, ini marah besar pas dengar surah tersebut. Saking marahnya, dia ngambil batu gede dan jalan nyamperin Nabi yang lagi duduk bareng Abu Bakar di dekat Ka'bah. Abu Bakar udah panik banget ngeliat si ibu-ibu ini datang bawa batu. Tapi, pas Ummu Jamil nyampe, dia cuma bisa lihat Abu Bakar. Dia malah nanya, mana temenmu? Aku dengar dia ngejek aku nih. Ajaib banget, matanya benar-benar dibutakan dan gak bisa ngelihat Nabi yang lagi duduk tepat di depannya. Benar-benar perlindungan tingkat tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kemenangan dan isyarat perpisahan. Dari masa-masa penindasan tadi, kita lompat ke momen turunnya surah An-Nasr pas penaklukan Mekah. Bayangin, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau dilihat sekilas, ini tuh momen perayaan kemenangan yang luar biasa kan? Tapi, tunggu dulu. Disinilah kedalamannya kerasa banget. Di saat orang-orang pada sorak-sorai merayakan kemenangan, sahabat-sahabat senior kayak Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab malah nangis terseduh-seduh. Kenapa coba? Karena mereka berhasil memecahkan kode dari surah ini. Mereka sadar banget kalau ini bukan sekedar pesta kemenangan. Ini sebenarnya ucapan belasungkawa rahasia, sebuah sinyal halus kalau misi Nabi di dunia udah selesai, yang artinya ajal beliau udah sangat dekat. Lalu, gimana reaksi Nabi pas sadar misinya udah selesai? Lewat wahyu yang manis, tapi juga pahit ini, Ibnu Katsir mencatat kalau Nabi langsung ningkatin ibadahnya. Di setiap ruku dan sujudnya, beliau makin sering baca tasbih, tahmid, dan minta ampunan atau istighfar.
Beliau benar-benar nyiapin diri buat kehidupan selanjutnya. Ini tuh transisi yang indah banget. Dari puncak kemenangan dunia, langsung balik fokus ke kepatuhan spiritual. Nah, di bagian keempat ini, kemurnian sifat Allah, kita masuk ke surah Al-Ikhlas. Surah ini turun gara-gara banyak banget kelompok, mulai dari Yahudi, Nasrani, sampai kaum musyrik yang terus-terusan nanya soal asal-usul Tuhannya orang Islam. Mereka nanya hal-hal nggak masuk akal kayak, Tuhanmu terbuat dari apa sih? Emas, perak, terus leluhurnya siapa? Jadi poin krusial yang mau dijelasin di sini ada pada kata As-Samad. Ibnu Katsir ngejelasin ini dengan sangat kuat. As-Samad itu bukan cuma sekedar tempat kita bergantung. Dia adalah penguasa yang maha sempurna. Sesuatu yang padat, sama sekali nggak berongga. Sebuah kebenaran absolut yang nggak bisa dihancurkan. Bahkan ketika seluruh alam semesta dan isinya nanti hancur lebur, dia bakal tetap ada dan abadi. Dari fondasi As-Samad tadi, surah ini langsung ngebongkar habis semua klaim kaum musyrik. Allah itu tidak beranak. Dia juga tidak diperanakan, nggak ada satupun yang setara sama dia, dan pastinya nggak punya pasangan. Rangkaian argumen ini tuh benar-benar nutup semua celah buat pikiran manusia yang suka iseng nyama-nyamain sang pencipta dengan makhluk ciptaannya. Beda level lah pokoknya. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima sekaligus bagian akhir perjalanan kita. Perlindungan diri dan hati. Kita bakal bahas 2 surah terakhir. Dan yang bikin merinding, asal-usul turunnya surah-surah ini dipicu sama serangan supranatural yang benar-benar kejadian pada diri Nabi. Ceritanya tuh kayak di film-film thriller. Ada orang Yahudi namanya Labid ibnu al-A'sam. Dan dia ini berhasil nyihir Nabi. Bayangin, selama 6 bulan Nabi menderita sakit dan kebingungan. Terus, dalam mimpinya, datanglah 2 malaikat yang ngasih tahu di mana sihir itu disembunyiin. Ternyata, sihir itu pakai sisir dan rontokan rambut Nabi, terus diikat jadi buhul-buhul, disembunyiin di dalam mayang kurma, dan ditindih batu di dasar sumur Zirwan. Gila kan? Nah, lewat turunnya surah-surah pelindung inilah, ikatan sihir itu akhirnya bisa dilepas satu persatu. Kalau kita perhatiin lebih jeli, ada kejeniusan struktur di antara 2 surah ini. Coba deh lihat. Surah Al-Falaq itu fokus minta perlindungan dari ancaman fisik di luar sana. Kayak sihir, kejahatan malam hari, dan orang-orang yang hasut. Tapi surah An-Nas ini beda. Dia fokus ke ancaman yang jauh lebih intim dan gak kelihatan. Kejahatan yang merayap masuk langsung ke dalam dada dan pikiran kita sendiri. Dan buat ngelawan musuh internal yang super licik ini, surah An-Nas ngajarin kita buat manggil Allah pakai 3 gelar yang paling berkuasa secara berurutan. Rob sebagai sang pemelihara, Malik sebagai raja yang berkuasa, dan Ilah sebagai satu-satunya sembahan. Kenapa harus se-ekstrim ini pelindungnya? Ya karena musuh yang ngumpet di dalam diri kita ini adalah musuh yang paling berbahaya dari semuanya. Namanya adalah Al-Waswas Al-Khannas. Ibnu Katsir ngasih visualisasi yang bikin kita mikir keras nih. Setan itu digambarin kayak lagi naruh belalainya tepat di atas hati kita. Pas kita lagi zikir dan ingat Allah, setan ini bakal ciut, menyusut sekecil lalat, ketakutan gitu. Tapi awas, begitu kita lalai dikit aja, dia langsung membesar lagi, nelan hati kita, dan mulai bisikin racun-racunnya. Bahkan, Nabi sendiri pernah ngasih peringatan keras. Beliau bilang kalau setan itu ngalir ke dalam tubuh anak Adam lewat aliran darahnya. Wah, ini ngeri sih kalau dipikir-pikir. Musuh kita ini bukan sekedar monster yang ngumpet di bawah tempat tidur atau di hutan gelap. Ancaman ini berdetak bareng nadi kita setiap detik. Makanya, konsep perlindungan spiritual ini tuh bener-bener relevan buat kita pakai setiap hari. Semua perjalanan epik kita dari awal tadi bermuara ke satu pertanyaan besar. Kita udah ngeliat intrik politik, ngebahas misteri sihir, sampai pertarungan abadi di dalam aliran darah kita. Semuanya cuma dari surah-surah yang tiap hari kita baca tanpa mikir panjang. Jadi, setelah tahu kalau musuh terbesar itu ternyata ada di dalam pikiran kita sendiri, pertanyaannya, seberapa sering sih kita benar-benar sadar dan mengingatnya hari ini? Saya harap ulasan materi kita kali ini bisa ngasih kalian perspektif baru yang bikin makin kagum sama apa yang selama ini kalian baca. Tetap semangat belajar, selalu waspada, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.